Jadi guys atau teman-teman, kami udah berada di CV UKAD Ratu Langit. Jadi CV UKAD Ratu Langit ini sudah berdiri sejak 1998. Jadi CV UKAD Ratu Langit ini didirikan oleh sepasang suami istri yang yaitu bernama Bapak Dr. Samran MSI sebagai direktur dan istrinya yang bernama Ibu Apoteker Elvi Optima sebagai penanggung jawabnya. Jadi dulu CV UKAD Ratu Langit ini hanya memproduksi di rumah beliau saja. Tapi setelah banyak peminatnya dan berkembang, jadi didirikanlah pabrik CV UKAD Ratu Langit ini. Wow. Oh. Halo guys, jadi CV UKAD Ratu Langit ini beroperasi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, karyawan-karyawan sudah melakukan aktivitas produktif seperti melakukan pemotongan, pengeringan, terus pengemasan, serta melakukan aktivitas lainnya. Nah, untuk visi misi dari UKAD Ratu Langit ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo guys, jadi di UKAD Ratu Langit ini memiliki visi dan misinya. Visinya itu menjadikan usaha kucing obat tradisional yang aman serta bermutu dengan menerapkan CPOTB secara konsisten berbasis bahan alam dan kearifan budaya lokal. Serta misinya itu memproduksi obat tradisional dengan menjamin mutu yang menyeluruh melalui penerapan CPOTB secara bertahap dan berkelanjutan. Halo guys, jadi kami sudah sampai di UKAD Ratu Langit. Jadi di sini kita akan masuk dan bertemu dengan ibu penanggung jawab dan pemiliknya yaitu Bapak Samran. Baik, kepada kameramen silahkan. Halo guys, jadi di sini kita sudah sampai di UKAD Ratu Langit. Nah, bisa dilihat di sebelah sini itu ada struktur organisasi CV UKAD Ratu Langit. Mulai dari direkturnya, produksinya, QC, GE, pemasaran, sampai ke SPV serta personalia. Halo guys, di sini kita sudah sampai. Dan di sini ada visi dan misinya. Visinya, usaha obat kucing tradisional ini bermutu, konsisten, dan misinya obat tradisional ini menjamin mutu penerapan CPOTB secara bertahap dan berkelanjutan. Oke guys, selanjutnya ini ada beberapa contoh surat perizinan dan beberapa sertifikat dari UKAD Ratu Langit. Oke, silakan kameramen dilihat. Ya, kita aja selanjutnya kita akan
Halo semuanya, perkenalkan saya Anji Puspita dari Universitas Haji Sumatera Utara dengan prodi farmasi. Di sini ada Ibu Yuni dan kami akan bertanya mengenai apa saja sih yang ada di UPAD Ratulangi ini, termasuk ruangannya dan apa-apa saja sediaan yang terdapat di UPAD Ratulangi ini. Baik, Ibu Yani. Ibu Yuni, maaf sebelumnya Bu. Ibu Yuni, apa saja sih produk-produk yang ada di UPAD Ratulangi ini? Produk-produknya kita ada beberapa macam, ada sediaan juga, ada cairan obat dalam, cairan obat luar, ada serbuk oral, ada kapsul. Kalau untuk cairan obat dalam itu kita ada gingoserin, ada kurkuma, ada mebagin, ada gingoserin anak. Berarti yang gingoserin biasa sama yang anak beda ya? Beda. Karena ada itunya kan, untuk anak-anak beda dengan yang dewasa. Kurkuma, jatimunung, itu untuk cairan obat dalam. Kalau cairan obat luarnya sekarang kita punya samker, terus minyak gosok cap ratulangi sama minyak urut bi cap ratulangi. Kalau untuk serbuk oral kita punya instan temulawak. Satu lagi kalau untuk di kapsul kita punya pultak. Kalau yang serbu ini pemilihannya gimana ya Bu? Atau ada tambahan lainnya? Enggak ada, kita diseduh aja. Ini udah tinggal seduh 2 sendok, kita kasih air panas. Jangan tambahan. Itu untuk yang udah dewasa atau anak-anak juga bisa Bu? Kalau untuk anak-anak dia seperti sudah jadi sirup. Ini diutamakan untuk yang dewasa. Kemudian Bu, ada berapa produk sih yang diproduksi oleh UPAD Ratulangi ini? Kita ada 13 produk. 13 produk ya Bu, dan apakah semuanya sudah sesuai dengan CPOTB Bu? Kita sudah form TR, kita punya izin semua, kita punya CPOTB. Kita sekarang udah CPOTB tahap 2 menuju tahap 3. Semoga lanjut. Doain bisa ke tahap 3 kita. Berarti Bu, kalau misalnya nih mau memasarkan keluar, itu apakah setiap hari atau ada hari-hari tertentu, misalnya satu bulan itu 2 kali atau 2 bulan sekali gitu? Kalau untuk ke distributor ya, obat kita langsung ke distributor. Kita punya PBF sendiri. Kita memang tunggal satu. Dia setiap 2 minggu sekali dia jemput langsung kemari. Namanya PT Geraha Triagung Mandiri di Jalan MMTC. Nah, di sana lah orang itu jemput langsung kemari. Sebulan minimal 2 kali untuk pengambilan. Tapi kan pakai mobil yang besar mau untuk pengambilan. Kayak kargo ya? Kayak kargo gitu, mobil kargo gitu untuk pengambilan. Apakah setiap hari UPAD Ratulangi ini memproduksi produk Bu? Kita setiap hari produksi, kecuali Sabtu. Kecuali Sabtu. Kecuali Sabtu libur. Sabtu itu libur. Jumat itu pun kayak gini sebenarnya libur. Tapi kita nggak produksi kan karena hari merah. Gitu. Boleh tahu nggak Bu, UPAD Ratulangi ini kira-kira buka dari pukul berapa dan tutupnya pukul berapa? Kita buka jam 8, tutup jam 4 sore. 4 sore. Berarti dari jam 5 ke atas itu udah nggak ada aktivitas apa? Nggak ada, kita nggak ada aktivitas. Kenapa memilih lingkungan ini Bu? Maksudnya kan di komplek, di komplek gitu. Biasanya kan kayak di tuh ada tempatnya. Ada tempat khususnya gitu. Ya, kita memang dari dulu kita berdiri di sini. Kita awalnya berdiri di Ruko. Di Ruko di depan Karya Wisata. Di Ruko 2 pintu kita dulu menyewa. Dulu sewa kita. Nah, setelah dari sana kita beli tanah ini sedikit demi sedikit, dan nyewa kan biayanya besar. Dapat tanah ini memang pas di sini. Hai guys, di sini saya Rana tinggal bersama Ibu Yuni. Di sini kita akan tanya-tanya Ibu sedikit. Sebelumnya kami dari Universitas Haji. Terus saya mau tanya, di sini tuh ada ruangan apa aja sih Bu? Ruangannya bagaimana atau untuk apa saja fungsinya? Kita di CPO Ratulangi ini kita ada beberapa ruangan, terutama untuk ruangan simplisia namanya, bahan baku, dan itu satu lagi gudang bahan baku. Dia terpisah, gudang simplisia itu kan simplisia kotor, ada simplisia kering. Nah, jadi ruangan terpisah. Terus gudang bahan baku, terus kita ada ruang pengisian, ruang penimbangan dulu, ruang penimbangan baru ruang
ekstraksi namanya, ruang masak, baru masuk ke ruang pengisian dan penutupan. Nah, kita ada beberapa ruang, terus ada ruang pengemasan, ada gudang produk jadi, ada gudang, ada ruang untuk produk pengemasan itu ada berbagi, ada untuk kapsul oral dan ruang pengemasan cairan obat dalam, sama cairan obat luar itu beda tempat pengisiannya dan pengemasannya, karena nggak bisa dicampur dengan cairan obat luar sama cairan obat dalam kan beda fungsi, jadi kita ada beberapa ruangan sih. Jadi Ibu untuk kerja di sini udah berapa lama kira-kira Ibu? Ibu di sini udah 26 tahun. Ikut sama CPU Koratulangi, dulu namanya kita kenal PJ, sekarang namanya CPU Koratulangi. Ibu udah 26 tahun ikut sama Pak Samrat ini, dia sebagai direkturnya, dan apoteker penanggung jawabnya itu Bu Elvi. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini saya mau nanya apa saja yang diproduksi dari CPU Kor. ini? Kita di CPU Kor ini produknya itu ada beberapa item seperti jingoserin 100 ml, ada 60-nya variannya, terus ada jingoserin kit untuk anak-anak, ada kurkum asir untuk sediaan obat dalamnya, ada 60-nya, ada jatimuno, ada mebagin, itu untuk sediaan obat dalam. Kalau untuk cairan obat luarnya, kita ada minyak urut B, cap ratulangi, ada samker, ada minyak gosok cap ratulangi. Nah, kalau untuk serbu oral, kita ada instan temulawak, kita nggak banyak macam, cuma satu. Terus ada kapsul, persediaan kapsul, kita ada kurkap. Kurkuma kapsul, namanya kurkap itu kurkuma kapsul, dari bahannya temulawak juga, sama dengan alami juga. Nah, itulah produk-produk yang ada di CPU Kor Ratulangi. Produk kita nggak banyak sih, cuma variannya ada beberapa macam. Untuk semuanya ada berapa? Kita ada 13 produk, total seluruhnya 13 produk. Ini yang lagi sudah keluar izinnya, ada produk baru kita, ada Soncigit kapsul namanya untuk obat sama dengan membagian kapsul obat sakit pinggang. Satu lagi Haruan Ekstra kapsul, itu obat ekstrak ikan gabus. Itu udah keluar juga POM-TR, tapi belum kita produksi. Udah keluar izinnya semuanya. Ibu. Oh iya. Dari apa ya? Sekolah haji ya. Oh iya. Jadi perkenalkan, ini Ibu Apoteker Elki Optima sebagai penanggung jawab di Kota Ratulangi ini, dan ada Bapak Samran, direktur dari Kota Ratulangi ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengizinkan kami kembali di sini. Semoga lancar ke depannya, makin berkembang. Amin, amin. Dan semakin jaya selalu. Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini kami udah di ujung akhir kunjungan. Terima kasih kepada Ibu Yufi yang telah memberikan dan meluangkan waktunya memberikan kami izin dan sudah memberikan kami pengetahuan